Selanjutnya yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan pada zaman reformasi. Yang pertama yaitu lahirnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter melanda Thailand. Pada abad Juli 1997, krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 US dollar menjadi sekitar 17.000 US dollar pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau disebut PHK secara besar-besaran, dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Keadaan kemudian diperparah dan terkuaknya praktik korupsi dan kolusi, nepotisme atau disebut KKN di kalangan pejabat pemerintah. Yang kedua yaitu perkembangan politik. Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasikan tuntunan reformasi. Ketetapan-ketetapan itu antara lain: yang pertama, ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan Undang-Undang 1945 di amandemen. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus pada Presiden dan Mandataris MPR dalam menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Yang ketiga yaitu ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila Eka Pres Daya Pancaksara, dan ketetapan yang lainnya. Selanjutnya yang B, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang C, pencabutan pemberantasan partai politik, yaitu kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah menyebutkan larangan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Selanjutnya yang D yaitu penghapusan dui fungsi ABRI, yaitu pada masa reformasi dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan TNI. Selanjutnya yang E yaitu penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga sekarang, pemerintah telah melaksanakan 5 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Berbeda dari pemilu tahun pada masa Orde Baru yang hanya pada 3 partai politik, pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Meskipun diikuti oleh banyak partai politik, pemilu pada masa reformasi berlangsung aman dan Pemilu pada tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Cara pelaksanaannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2024 dilaksanakan minimal 2 tahap dan maksimal 3 tahap. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan ekonomi. Pada masa reformasi, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kemampuan masa reformasi. Yang A yaitu pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, ketetapan kebijakan pokok di bidang ekonomi yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran keterkendalian nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Selanjutnya yang B, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Yang C yaitu
pemerintahan Presiden Mega Soekarno Putri. Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Yang D. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisaran pada 5% sampai 6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Selanjutnya yang E. Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi menjadi berada pada level 5%. Yang terakhir atau yang keempat yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Yang A. Kehidupan sosial. Di kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik, mengakibatkan terjadinya gesekan-gesekan dalam masyarakat. Selanjutnya yang B. Pendidikan. Pemerintah pada masa reformasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja tersebut dengan APBN. Selain itu, pemerintah juga memberikan peluang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Pemerintahan pada masa reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Kurikulum tersebut adalah yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau disebut KBK. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP. Secara umum, KTSP tidak ada jauh berbeda dengan KBK. Namun, perbedaannya menonjol terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada restelasi sistem pendidikan. Yang ketiga, kurikulum 2013, yaitu kurikulum 2013 mendapatkan kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang C, yaitu kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya-upaya pelestarian dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke Unit Nasional Educational Institute and Central atau disebut dengan UNESCO atau Organisasi Pendidikan Keilmuan Kebudayaan dan Persikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa budaya Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan di internasional melalui UNESCO yaitu warisan cagar budaya. Kompleks Candi Borobudur diakui tahun 1991, Kompleks Candi Prambanan diakui 1991, Situs Prasejarah Saringan diakui tahun 1996. Berikutnya yaitu warisan karya budaya tak benda. Wayang diakui tahun 2003, keris diakui tahun 2005, batik diakui tahun 2009, angklung diakui tahun 2010, tari saman diakui tahun 2011, noken diakui tahun 2012. Dan masih banyak warisan budaya Indonesia yang belum